ganteng, habis dah asli dimakan usia. Gak usah gitu tunggu 40 tahun lagi, 5 tahun lagi akan selalu ada kembang baru yang lain yang bermekaran tuh. Ya, kalau dia jadi dosen mah misalkan ya, yang di rumah selalu bertambah usianya, setiap tahun ada aja anak baru. Aduh, ya. Ada yang suaminya dosen nggak di sini? Sing dijaga ya istilah. Nah kalau takut sama Allah mah moal wani ya. Insya Allah. Maka dari situ, yuk dipersatuin lagi dulu nih sama-sama. Kok udah kepalang nikah? Yuk balik lagi tentuin tujuannya. Kita tuh pengen apa sih? Ya. Dan nggak mungkin ketika ditanya kayak gitu soal jawab, wah aku mah pengen kaya doang, aku mah pengen sukses doang. Iya ada cita-cita dunia boleh, tapi cita-cita paling akhirnya apa? Ya pasti pengen ke Allah, benar, pengen ke surganya. So kita misalkan ditanya, pilih seluruh keinginan dikabul, tapi satu yang tidak Allah berikan, tidak ada tempat untukmu di surganya Allah. Mau? Nggak mau. Balik tukeran. Doa kita lebih sering gak dikabul, tapi Allah janji satu aja, disediakan tempat terbaik untukmu di surganya Allah. Mau? Berarti kan kita rela tuh. Mungkin harus kehilangan uang, kehilangan pekerjaan, tapi ya Allah kalau itu bisa membuat saya tambah dekat ke surga, istilah. Meskipun jalan ke surga juga banyak ya, bisa beramal solehnya dengan macam-macam amal soleh ya. Maka aslinya kan berarti yang paling kita pengen tadi surganya Allah. Dan Allah lah yang akan paling berupaya dalam tanda kutip ya, karena Allah nggak perlu berusaha keras, segalanya mudah bagi Allah. Tapi Allah lah yang paling ngaturin. Ini hamba teh paling gampang ke surga teh pakai cara apa? Ya. Ada yang diujinya adem ayem rumah tangganya mah, tapi kerjaannya ya. Ada yang kerjaannya lancar, karir, uang nggak ada masalah, tapi di rumah gimana? Rumah lancar, karir lancar, sama orang tua kadang gimana? Ada aja kan? Ya, akan selalu ada orang yang jadi ujian buat kita, dan kita juga ujian bagi orang lain. Ya, maka ketika itu semua aja pada jadi ujian, dan terserah Allah, nih orang paling cepat, paling gampangnya ke surga dengan diuji dengan cara ini. Ya udah itu ingat balik lagi. Ketika bertengkar, ya dengan orang bilang komunikasi itu penting. Komunikasinya bukan sekedar nyari solusi, bukan sekedar nyari siapa yang salah dan yang lain-lain. Tapi yang mesti diingat adalah yuk betapa masalah ini bisa jadi jalan kita tambah dekat ke surga. Ya, kan bicara sabar, bicara ngadepin masalah itu, misalkan gini, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa kehapus karena ndak ibadah sakitu-kitu nah misalnya teh Bu. 40 rakaat wae, istighfar jarang, sedekah diirit-irit, tapi kadang cita-cita nggak nanggung-nanggung. Saya mah di surga teh pengen tetanggaan sareng Nabi. Malaikat ge geleng-geleng naon amalan nama. Malaikatna nyundanya insyaallah. Ini emang agak miring sih ininya. Bentar. Bentar lagi. Bentar ya. Iklan. Handuk. Bas, mandi. Tiguling deui wae nya. Alhamdulillah. Yang penting jangan iman kita yang tiguling ya. Insyaallah ya. Ngejumpalin. Ada yang komen ngejumpalin deh. Insyaallah. Yuk balik lagi. Tadi nyampe bicara tentang ya. Jadi balik lagi lah tadi tujuannya apa. Ini sejauh ini aman teh. Coba nanti tapi stok we bisi ya. Ada shot di lama-lama dikaitkan ya. Ulas ya. Baik, insyaallah. Jadi tadi ya, yang penting tadi tujuannya masalah dosa-dosa ya, bisa jadi ada dosa kita yang belum bisa dihapus
Nah, amalan teh kurang, tapi cita-cita mungkin pengen ke surganya Allah, bahkan tetanggaan dengan Nabi. Tapi dah kumaha tuh amalan sakitu-kitunan, dosa sampai saking segitu-gitunya, jadi ya ibarat mau ditimbang, ya hanya ada amalannya, tapi dah banyakan maksiatnya misalkan. Tapi Allah tetap pengen dia ke surga. Ya udah, gimana berarti caranya? Dapat fasilitas, tetangga julid, ya. Misalkan apa aja macam-macam ya. Ya, yang penting jadi masalah, tapi yang paling penting dari masalah itu kan bukan gimana beresnya, tapi yang lebih penting dari masalah adalah gimana caranya gara-gara masalah ini saya tambah dekat sama Allah, tambah dekat ke surganya, betul? Atau bisa jadi ada orang pengen ditinggikan derajatnya sama Allah, tapi sama ibadahnya segitu-gitunya. Kita bukan kayak imam besar, misalkan Imam Ahmad bin Hambal. Dalam kitab manakibnya yang ditulis oleh putranya diceritakan ikut ngajumpali toge. Ya misalkan tadi ya, Allah pengen angkat derajat seseorang, tapi dah sama amalannya kurang. Kita nggak seperti Imam Ahmad, misalkan sehari semalam sholatnya 300 rakaat ya. Kalau lagi sakit beliau sholatnya cuma 150 rakaat, cuma cenah teh ya. Terus ibadah gak segitu, Allah pengen naikin derajat, gimana caranya? Ada masalah ya, nggak rugi ya. Yang paling penting kan itu kan, karena sekarang suka kebalik. Contoh, artis kena masalah, kebongkar aibnya, selingkuh misalkan atau apa, yang lebih dipikirin apa coba sok? Gimana netizen ini kembali mencintaiku, follower tambah banyak, endorse hilang-hilangan ya, kontrak bisnis sinetron hilang semua, macam-macam ya. Yang dipikirin itu kan biasanya, padahal harus dipikirin apa? Gimana caranya gara-gara masalah ini aku jadi diampunin Allah. Sok suruh pilih, masyarakat kembali mencintai tapi Allah masih benci soalnya nggak tobat-tobat, mati cilaka bu ya. Atau dibalik, masyarakat mungkin masih banyak yang menghujat, dan jangan lupa hujatan itu bisa jadi transferan pahala dia habis, dosa kita diangkut sama dia ya. Masyarakat masih menghujat tapi Allah udah ampunin karena kita udah tobat nasuha, meninggal aman. Tapi kadang yang lebih dipikirin apa? Netizen, follower, udah tahu kalau lagi ada kasus, kolom komentar teh isinya hujatan semua, tapi dibacain satu-satu kan nyiksa ya. Kenapa sih dia komen begini? Nah, gimana cara kita ngatur mulut orang, jempol orang, ngetik apa? Apalagi anggaplah kita berhasil jadi public figure yang dicintai, satu dunia cinta ke kita, Allah tapi nggak cinta, repot kan ya? Kenapa kita nggak lebih repot membuat diri kita dicintai oleh satu pihak saja, tapi satu pihak ini punya kuasa untuk membolak-balikan siapapun yang urusan sama kita? Allah. Apalagi tadi dia dibalik, sok satu dunia benci, Allah sayang, tetap selamatkan seluruh dunia. Halangin yuk si Koko biar jangan sampai ke surga, kata yang punya surganya. Enggak kok, selesai urusan, aman ya. Jadi itu dulu jadi tujuan. Jadi ketika ada masalah, ya udah sok paling duduk, ngobrol, mau nangis silakan. Nggak nangis gitu, tapi ada dua ya. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Mana yang kira-kira jadi solusi dari masalah kita? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Ya, udah. Paling dua-duanya mungkin sholat, udah beres ambil wudhu, sholat, dua-duanya mungkin udah sama-sama tenang ngobrol. Sok, ayo kita teh mau apa sih, mau kemana kita teh nikah teh? Kita teh tujuan nikah teh masih sama-sama pengen ke surga kan? Nggak mungkin dianya jawab, embung dah sekarang mah pengen ke neraka, nggak mungkin ya. Pasti sama-sama pengen ke surga, ya udah ya. Ini pasti jadi dua aja pilihannya. Dan kepahitan kan ujungnya cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat, sok atau apa sih yang kita kejar? Nggak iya, misalkan sama-sama punya salah, kalau mau disaling dicari kesalahan mah nggak ada habisnya atuh. Tapi kan bisa jadi gara-gara kesalahan itu kita tambah diampuni sama Allah, tambah dekat ke surga.
Dan itu kan yang paling kita pengen, daripada senang-senang di dunia kita kaya melulu, gak pernah sakit, gak pernah ada masalah, tapi Allah gak suka, kan lebih repot. Udah, bismillah ya. Akhirnya berani menundukkan egonya, biarpun dia yang salah, gak apa-apa, saya yang minta maaf. Dan kita kan berbuat baik tahap kayak gitu kan sebetulnya bukan supaya sekedar dicintai pasangan, tapi dicintai Allah. Pasangan cinta Allah gak cinta juga masih repot, betul ya. Udah ngobrol dari awal, samain visi misi, bilang si AA nya bilang ke si Teteh misalkan, Teh punten, dan kita mungkin punya kelebihan satu sama lain, dan ketika kita saling mensyukuri kelebihan tersebut, syukur udah tahu di Quran, la in syakartum la azidannakum, kalau bersyukur teh nikmatnya ditambah, berarti alhamdulillah kita sedang jadi ladang pahala satu sama lain, betul? Syukuri weh. Dan saya tidak sempurna, saya pasti berbuat salah. Engkau pun tidak sempurna, bisa jadi tergelincir walaupun pasti tidak ada niatan. Iya kan, kita kalau bikin orang sakit hati juga kadang gak niat bikin sakit hati kan. Kadang cuma sekedar salah cara, betul, tapi gak ada niatan pengen nyiksa istri ya, gak ada kan. Cuman kadang sesekali salah ucap, lagi capek keceletuk apa yang gak enak, tapi gak ada niatan untuk buat nyakitin kan. Ya kita pasti akan berbuat salah. Dan ketika kita berbuat salah dan satu sama lain mungkin akan membuat kita saling menangis satu sama lain. Tapi lihatlah, apa sih yang dihasilkan dari kepahitan? Kalau gak gugurin dosa, ninggiin derajat, berarti kita satu sama lain sedang jadi penggugur dosa. Dan kita perlu digugurkan dosanya buat nyampe surga. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Masa kita pengen ke surga apa dosanya cuma satu? Enggak, mustahil, betul. Terus akhirnya kita saling menjadi ujian satu sama lain. Baik weh, yang penting Allah suka gugur dosa, enggak. Jadi kadang masalah itu gak usah diapa-apain, semudah kita ganti sudut pandang, selesai. Contoh, ini kita makan nanti misalkan ya, banyak bekas tisu, bekas plastik, air mineral. Kata kita mah jadi masalah Bu, jadi sampah, harus dibuang. Tapi kata pengusaha daur ulang, itu ada di tong sampah, digali Bu, dipungut. Sampai kalau di Bogor ada orang yang kerja, nama kerjaannya teh BCA, bacok cangkang aqua. Maksudnya teh mulung ya, aya we nu nyieun singkatanana. Kan dibacok kan. Cangkang lah kan eta. Dari sini mah udah tumpah ya. Cangkang aqua gitu ya. Ya, bendanya sama tapi perbuatannya beda, betul? Atau lain. Misalkan ada orang hobinya mengoleksi buku komik. Dia udah punya 8 lemari, hilang wes satu komiknya, nangis ngejerit. Ada orang lain sama punya 8 lemari, tapi warisan orang tuanya, dianya mah gak hobi baca. Hilang satu lemari, baik weh ke tangga. Iya kan? Maka Masya Allah, kejadiannya sama, perbuatannya beda, tergantung apa? Tergantung tujuan kita teh di hati kita teh apa gitu. Sholat mah sholat saya teh kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, kehilangan jabatan baru nangis, berarti di hatinya ya betah. Sholat mah sholat saya kok, cuman caleg gak kepidigel, berarti di hatinya ya hanya jadi caleg weh. Ya. Misalkan ya